Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program diskusi sekolah sahabat kita pada saat ini. Sebelum kita sama-sama mempelajari akan pelajaran sekolah sahabat kita, saya mengundang kita untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami Tuhan, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran sekolah sahabat kita adalah konflik yang akan datang. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudaraku, selama berabad-abad, peperangan antara Kristus dan setan berpusat pada penyembahan. Menyembah Tuhan atau menyembah apapun yang dapat merusak konsep karakter Tuhan. Dengan menghadirkan konsep palsu tentang Tuhan, setan telah berhasil menggunakan manusia, gereja, dan negara untuk menghancurkan siapapun yang ingin menyembah Sang Pencipta. Kebenaran mendasar seperti hukum Tuhan telah diputarbalikkan atau bahkan dalam kasus hari Sabat hampir dilupakan. Peperangan terakhir akan berkisar pada penyembahan yang sejati pada hari yang sebenarnya. Mari kita lihat kuasa yang setan akan gunakan untuk pertempuran terakhir ini. Kita akan mempelajari pada pelajaran sekolah sahabat kita konflik, yaitu tentang penyembahan dan intoleransi. Kemudian ada musuh di sana, yaitu tahta naga, luka yang sudah sembuh, domba, dan naga. Mari kita pelajari pelajaran kita saat ini. Berbicara tentang konflik, akan ada konflik dalam penyembahan. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan. Makhluk surgawi menyembah Tuhan karena kuasa penciptaannya berdasarkan kitab Wahyu pasal 4 ayat 11 dan Ayub 38 ayat 6-7. Tuhan menampilkan dirinya sebagai pencipta dan penebus untuk menerima penyembahan kita berdasarkan Yesaya 45 ayat 6-7 dan ayat 18-20 serta Yesaya 65 ayat 18. Pesan yang diberitakan kepada generasi terakhir mengajak dunia untuk menyembah Tuhan sebagai pencipta dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-7. Sementara itu, setan ingin mendapatkan pemujaan dari dunia juga. Binatang yang kepadanya setan memberikan kuasa untuk menciptakan sebuah gambar yang melaluinya setan menerima pemujaan universal. Bahwa ketika setan juga ingin disembah, dia menggunakan binatang dalam tanda kutip yang pada akhirnya setan memberikan kuasa untuk menciptakan sebuah gambar yang akan membuat orang-orang menyembah. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 2, 4 dan ayat 14-15. Tidak mengherankan jika Sabat menjadi titik kontroversi pada saat-saat seperti itu. Mereka yang menaati perintah-perintah Allah dan iman Yesus dalam Wahyu 14 ayat 12 menyembah Dia pada hari peringatan penciptaan. Nah, ini yang terjadi. Setan menggunakan binatang dalam tanda kutip untuk menciptakan suatu momen atau suatu hal
yang akan membuat orang-orang menyembah setan pada intinya. Dan setan menggunakan hari peringatan penciptaan Tuhan. Dia memutarbalikkan di mana hari Sabat, dia memutarbalikannya sehingga pada umumnya orang tidak berbakti di hari Sabat. Padahal momen yang memperingati penciptaan dunia ini, siapa pencipta, adalah hari Sabat itu sendiri. Ada intoleransi dalam Yohanes 16 ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Perjuangan kita, saudara-saudaraku, Efesus 6 ayat 12 katakan, bukan secara fisik tetapi secara rohani. Kita tidak menggunakan senjata fisik tetapi senjata rohani. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Namun musuh tidak segan-segan menggunakan senjata fisik untuk melawan kita. Ada celaka bagi umat percaya akibat serangan setan yang dahsyat terhadap gereja berdasarkan Wahyu 12 ayat 12. Bagi setan, senjata apapun itu sah. Ya kan? Apapun dia bisa lakukan. Dia mencobai kita melalui kecenderungan kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 14. Dia meyakinkan kita dengan halus dalam 2 Korintus 4 ayat 3-4. Dia memanfaatkan orang-orang dekat kita, Matius 10 ayat 34-36. Dia menyerang dan mengancam, Kisah Para Rasul 5 ayat 40. Dia menggunakan kekerasan yang ekstrim, Yohanes 16 ayat 2. Beginilah tindakannya sepanjang sejarah dari zaman dahulu sampai saat ini. Dan inilah serangannya yang terakhir, yaitu penipuan dan tanda berdasarkan Wahyu pasal 13. Pengenaan sanksi ekonomi dalam Wahyu 13 ayat 16-17. Ketetapan kematian bagi mereka yang tidak menyembahnya dalam Wahyu pasal 13 ayat 15. Jadi inilah yang akan setan lakukan untuk mendatangkan celaka kepada umat-umat percaya. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, Dia akan menyertai kita. Dan sekalipun kita mengalami hal-hal itu, kita punya jaminan bahwa kita nanti akan dibangkitkan untuk diselamatkan. Siapa musuh? Ada tahta naga dalam Wahyu 13 ayat 2. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Saudara-saudaraku, naga diidentifikasi sebagai setan berdasarkan kitab Wahyu pasal 12 ayat 9. Sedangkan binatang yang melaluinya ia menjalankan kuasanya diidentifikasi dengan binatang keempat dalam Daniel pasal 7 yang mengikuti singa, beruang, dan macan tutul. Kita bisa lihat dalam Wahyu pasal 13 ayat 2. Dalam Wahyu pasal 13 adalah penjelasan yang diperluas dari pasal 12. Ini dimulai setelah upaya untuk membunuh Yesus dan kenaikan berikutnya dalam Wahyu 12. Ayat-ayat pertama memperluas serangan terhadap gereja selama 1260 tahun. Kalau kita mempelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya mengenai nubuatan 2300 petang dan pagi, dan inilah yang terjadi. Sedangkan ayat-ayat selanjutnya berfokus pada peristiwa-peristiwa yang terjadi ketika naga itu penuh dengan murka terhadap perempuan itu. Siapa ini perempuan? Perempuan ini adalah gereja, umat-umat Allah yang tetap setia terhadap perintah-perintah Allah dan percaya kepada Yesus. Dan dia pergi berperang melawan keturunannya yang lain. Dalam Wahyu 12 ayat 17. Setelah invasi suku-suku barbar, kekaisaran Romawi terpecah. Sedikit demi sedikit tahta Roma diserahkan ke tangan gereja, yang kemudian memperoleh kekuasaan politik yang memungkinkannya menjadi kekuasaan penghujatan yang menganiaya
gereja yang setia berdasarkan Wahyu pasal 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Inilah yang akan terjadi. Naga yang kita tahu bersama dilambangkan sebagai setan, dia akan memberikan kuasa kepada binatang yang keempat di dalam Daniel 7, dan mereka inilah yang akan menyiksa. Luka yang sembuh. Musuh ini memiliki luka, tapi dia berangsur sembuh. Wahyu 13 ayatnya yang ke-10. Di dalam Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan mengatakan demikian. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketekunan atau ketabahan dan iman orang-orang kudus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, setelah berabad-abad menggunakan kekuatannya untuk menawan dan membunuh dengan pedang dalam Wahyu 13 ayat 10, gereja Roma sendiri ditawan dalam bentuk kepalanya, yaitu Paus Pius ke-6, dan menderita luka mematikan dalam tanda kutip, ya, dalam Wahyu 13 ayat 3. Meskipun Paus mempertahankan kepemilikan negara kepausan hingga tahun 1870, ia akhirnya kehilangan seluruh wilayahnya ketika kerajaan Italia didirikan. Pada saat itu tampaknya gereja tidak akan pernah mendapatkan kembali kekuasaannya. Jadi berdasarkan sejarah yang ada. Pada tahun 1929, akhirnya kota Vatikan diakui sebagai negara merdeka. Ini yang dikatakan lukanya mulai sembuh. Dan apa yang akan terjadi mulai sekarang? Sebelumnya dipatahkan ini, di mana gereja berkuasa, tapi ketika kerajaan Italia didirikan, negara kepausan, kepemilikan, akhirnya harus terhenti. Ini yang dikatakan bahwa dia mengalami luka parah. Tetapi saudara-saudaraku, pada tahun 1929, pada akhirnya kembali diakui sebagai negara. Dan ini juga yang dinubuatkan bahwa lukanya sembuh. Untuk itu saudara-saudaraku, pertanyaannya, apa yang akan terjadi mulai sekarang? Ketika peristiwa-peristiwa terakhir terjadi, maka seorang pemimpin dunia akan diminta untuk mengusulkan solusi terhadap krisis global. Sering kali kita mendengar ada salah satu pemimpin dunia mengusulkan solusi terhadap krisis global. Harus berdamai semua orang. Seruan damai. Di antara paket solusi yang ditawarkan oleh pemimpin ini, tentu saja mencakup istirahat hari Minggu sebagai titik kuat bagi persatuan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kenapa juga mungkin ketika saya melihat kalender kita, hari Minggu itu tanggal merah, waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga, weekend, dan lain sebagainya ya. Kalau kita mempelajari lebih dalam, sebenarnya ini juga bisa kita katakan bahwa inilah yang sementara dilakukan. Terlepas daripada itu, walaupun masih ada kebebasan untuk kita berbakti di hari Sabat, tapi akan ada satu waktu di mana kita akan dipaksa untuk menyembah Dia, tidak beribadah di hari yang telah ditentukan oleh Tuhan. Domba dan naga dalam Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua, sama seperti anak domba,
dan ia berbicara seperti seekor naga. Binatang pertama muncul dari kerusakan gereja. Ketika dia menerima luka itu, setan mencari nabi palsu untuk menggantikannya dan membantunya menyembuhkan. Sekali lagi, ia menemukan sekutunya dari sebuah negara yang muncul berdasarkan prinsip-prinsip murni agama Kristen. Siapa mereka? Negara tersebut adalah negara yang kita kenal dengan Amerika. Dia mulai dengan meniru Yesus atau anak domba. Ini adalah negara republik tanpa raja, tanpa mahkota, Amerika Utara, dan didasarkan pada pemisahan dua kekuatan atau tanduk, yaitu sipil dan agama. Sebagai kekuatan dunia pertama, ia sudah mulai berbicara seperti seekor naga. Segera dia akan mulai membuat undang-undang mengenai masalah keagamaan yang dengan mendukung kepausan akan menciptakan patung binatang. Dan Tuhan sampaikan dalam Wahyu pasal 14 pada pekabaran malaikat ketiga, jangan sampai kita menerima tanda binatang dan patung. Kita harus tetap bertahan di dalam kebenaran. Sebagai kutipan yang terakhir, saudara-saudaraku, patung binatang ini melambangkan organisasi keagamaan lain yang mempunyai kekuatan serupa. Patung itu dibuat oleh seekor binatang yang menyerupai anak domba. Binatang mirip domba ini merupakan simbol Amerika Serikat yang terlihat damai dan lembut. Gereja-gereja di Amerika Serikat akan bersatu demi kepentingan iman yang sama. Kemudian gereja-gereja yang bersatu ini akan mempengaruhi pemerintah untuk menegakkan hukum agama dan mendukung organisasi gereja. Jika hal ini terjadi, Amerika yang Protestan akan membentuk gambaran kepausan, maka gereja yang benar akan dianiaya sama seperti umat Tuhan di masa lalu. Siapa ini gereja atau umat-umat yang benar? Umat-umat yang benar adalah mereka yang menuruti hukum-hukum Allah sepenuhnya dan percaya kepada Tuhan. Jadi kalau saya dan saudara bilang kita menuruti hukum-hukum Allah tapi tidak sepenuhnya, kita bukan umat yang benar. Kita percaya Tuhan tapi kita masih melanggar salah satu perintah, kita bukan umat yang benar atau gereja yang benar. Karena gereja yang benar adalah mereka umat-umat Tuhan yang setia menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki iman Yesus. Bukan salah satunya, tapi menuruti seluruh hukum Allah. Hukum Allah yang mana? Yang dia tulis dengan jarinya sendiri. 10 hukum, terlebih khusus hukum keempat. Dia selalu katakan, ingat, karena sering kita lupa, bahkan sering kali kita melupakan. Dan inilah yang diganti oleh kekuasaan-kekuasaan itu. Saudara-saudaraku, kiranya lewat pelajaran kita yang sederhana ini boleh kita mengerti bahwa mari kita menjadi umat Allah yang benar, siapapun kita, dari golongan apapun kita. Kita sebagai orang Advent, kita sebagai dari denominasi yang lain, Tuhan bilang adalah bukan tentang agama kita apa, tapi Tuhan bilang umat-umat yang benar. Tuhan tidak menyelamatkan satu golongan agama. Tidak. Tuhan menyelamatkan orang-orang benar, anak-anak Allah yang karakternya adalah menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki iman. Jadi jangan bangga ketika kita merasa bahwa agama kita paling benar, agama apapun kita. Jangan merasa. Tapi kalau kehidupan kita bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan, maka kita termasuk orang yang tidak benar. Itulah sebabnya kalau kita belajar dalam kitab Mazmur, sebenarnya saya bisa katakan ada dua ciri-ciri orang fasik.
Orang fasik yang pertama adalah orang-orang yang benar-benar tidak menerima Tuhan dan hidup di dalam dosa mereka. Sedangkan ciri-ciri orang fasik yang kedua atau orang berdosa, orang yang hidup dalam dosa ya, adalah mereka yang percaya Tuhan, tahu hukum Tuhan, tapi tidak mau mengikuti hukum-hukum Tuhan. Itulah sebabnya dalam kitab Matius pasal 7 dikatakan bukan setiap orang yang berseru Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Hidup percaya, buah dari kepercayaan itu menuruti perintah-perintahnya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Tuntun hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti setiap firman Tuhan. Kiranya setiap pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi kami, mempersiapkan kami dalam menantikan kedatangan Tuhan. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, kiranya kasih karunia Tuhan boleh menjadi bagian mereka semua. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua.